Mari sama-sama kita siapkan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan apa ya, Yesus. Yes, dengan segenap hati
Supaya kami belajar taat kepadamu Tuhan.
kami duduk diam di hadirat-Mu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang dapat mengubah kehidupan kami dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu yang mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kehidupan kami, dan menuntun kami di dalam segala kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini Engkau berfirman kepada setiap kami. Pakai mulut bibir hamba-Mu menjadi corong-Mu ya Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan sehingga kita semua bisa berkumpul beribadah secara offline pagi ini. Dan saya juga mau menyapa saudara-saudara semua yang di rumah yang mungkin belum bisa hadir pagi hari ini, supaya tetap mengikuti ibadah pagi hari ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Saya mengucap syukur karena selama beberapa bulan kita ibadah secara online. Tapi walaupun kita beribadah secara online, kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Carilah Tuhan selama Dia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama Dia dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya yang begitu mahal untuk senantiasa mencari Dia. Dan tidak hanya mencari tapi berseru-seru kepadanya. Karena pada waktu kita mencari Dia dan berseru-seru kepada Tuhan, itu menandakan bahwa kita ini adalah orang yang terbatas. Bahwa kita ini adalah orang yang penuh dengan ketidakberdayaan. Kalau kita sedang mencari Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan, itu juga menandakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang hanya berharap kepada Tuhan dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kita. Saya mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Karena apa? Karena Dia mempunyai seluruh jawaban dalam setiap persoalan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa orang-orang yang berseru kepada Tuhan akan menikmati janji-janji Tuhan. Apa yang harus kita mengerti? Mengapa kita harus mencari Tuhan dan berseru kepada-Nya? Lalu apa yang menjadi janji firman-Nya bagi orang-orang yang mencari dan berseru kepada Tuhan? Yang pertama, apabila kita mencari Tuhan dengan segenap hati, maka firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 13 berkata, apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Jadi setiap kita ini harus ada usaha, saudara. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang pasif, yang setelah terima Tuhan Yesus duduk diam melakukan kehidupan kita yang lama. Tapi kita harus berubah. Dan perubahan itu akan terjadi pada waktu saudara berusaha mencari Tuhan, berseru kepada Dia. Firman Tuhan mengatakan
Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi pada waktu kita mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan, kita harus berseru dengan segenap hati. Tidak bisa main-main. Hari-hari ini Tuhan tidak mencari orang yang hanya main-main sama Tuhan. Tapi hari-hari ini kita harus serius dengan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh. Kalau kalian saudara-saudara menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, saudara akan mencari Tuhan dengan segenap hati. Berarti orang yang segenap hati itu orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang yang serius dan tidak main-main. Dan orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati adalah orang yang melakukan dengan senang hati, tanpa paksaan. Karena apa, saudara? Karena dia tahu dia mengasihi Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu saudara mencari Tuhan dengan segenap hati, berarti saudara harus menjadi orang-orang yang konsisten di dalam saudara mencari Tuhan. Apa sih mencari Tuhan? Saudara bisa mencari Tuhan pada waktu saudara berdoa bersama dengan Tuhan. Saudara mencari kehendak Tuhan. Saudara mencari hadirat Tuhan. Dan saudara mencari tuntunan Tuhan. Pada waktu saudara membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara juga mencari kehendak Tuhan. Karena pada waktu saudara membaca firman Tuhan, saudara sedang berbicara dengan Tuhan. Saudara sedang menunggu nasihat Tuhan. Saudara sedang menunggu koreksi dari Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki saudara lakukan. Oleh karena itu, pada waktu saudara merenungkan firman Tuhan, saudara akan mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan juga menghendaki kita tidak hanya mencari dan berseru kepada Tuhan pada waktu kita sudah kepepet, tapi kita mencari dan berseru kepada Tuhan karena kita butuh perlindungan Tuhan. Kita butuh bimbingan Tuhan supaya saudara dan saya tidak menyimpang daripada firman Tuhan. Kita bisa baca dari kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, dengan segenap hati aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Jadi pada waktu saudara mencari dan berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong jangan izinkan saya menyimpang daripada rencana dan kehendak-Mu. Berarti kita minta tuntunan Tuhan. Kita butuh Tuhan di dalam setiap tindakan kita. Di dalam setiap area kehidupan kita butuh Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup di dunia ini. Kita butuh Tuhan untuk Tuhan menjaga setiap langkah saudara dan saya. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita begitu sulit menghadapi tantangan di dalam hidup kita, tetapi Tuhan senantiasa ada di sisimu. Sekalipun kamu jatuh, kamu tidak akan jatuh tergeletak. Itu janji Tuhan. Dan itu harus kita pegang, supaya pada waktu kita jatuh, kita akan bangkit kembali, sebab tangannya yang memegang tangan kita, dan tangannya juga yang menopang saudara dan saya untuk kita bangkit kembali dan hidup bersama dengan Tuhan. Pada waktu kita minta supaya kita jangan menyimpang dari perintah-perintah Tuhan, kira-kira Tuhan menjawab gak sih seruan kita? Pasti. Karena Dia menghendaki saudara dan saya untuk setia dan taat melakukan firman-Nya. Jadi pada waktu saudara berdoa minta supaya jangan sampai saudara menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan senantiasa menuntun langkah saudara, supaya saudara tetap berpegang
berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Walaupun dunia ini penuh dengan persoalan, tapi saudara akan terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena saudara punya Tuhan yang hidup. Karena saudara punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa mengulurkan tangannya untuk memegang tangan saudara, untuk saudara terus berjalan. Walaupun saudara berjalan bertatih-tatih. Yang kedua, pada waktu kita mencari dan berseru kepadanya, ada janji Tuhan yang mengatakan, apabila kita berseru kepadanya, maka Tuhan akan menolong dan memulihkan kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-15 berkata, Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Mungkin saudara sering baca di Mazmur 91. Tapi ayat yang ke-15 ini menjadi ayat emas. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Berarti Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, saudara. Bukan Tuhan yang mati. Bahkan dia adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur. Dia selalu membimbing kita. Dan dia selalu mendengar seruan kita. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Setiap kita hari-hari ini mungkin merasakan kesesakan di dalam kehidupan kita. Kadarnya berbeda-beda. Tapi pada waktu saudara mengalami kesesakan di dalam hidup saudara, jangan lupa cari Tuhan. Jangan lupa berseru kepadanya. Karena dia akan memberikan kelegaan bagi saudara dan saya. Karena ini janji firman Tuhan. Tuhan berjanji kepada umatnya bahwa dia akan melakukan apa yang dia sudah firmankan kepada saudara dan saya. Jadi harus ada usaha dari kita, saudara. Kita harus berseru pada dia. Karena pada waktu kita berseru, Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan akan menyertai kita dalam segala kesesakan. Dan tidak hanya menyertai, saudara, tapi dia juga meluputkan, berarti dia menghindari kita dari segala mara bahaya dan memuliakannya. Saudara, ini janji Tuhan yang harus kita pegang dalam hidup kita. Dan orang-orang yang mencari dia dengan segenap hati pasti mengalami penggenapan akan janji firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama ada satu ayat yang mungkin saudara dan saya sering baca. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kita sering baca firman ini. Tetapi pagi ini saya mau mengingatkan kembali kepada saudara supaya saudara ingat, oh ini juga adalah janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti genapi di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Firman Tuhan di 2 Tawarikh 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Ada kata mencari wajahku. Jadi kita harus senantiasa mencari wajah Tuhan. Banyak dari kita mencari wajah Tuhan setiap pagi. Ada yang mencari wajah Tuhan mungkin malam atau siang hari. Yang penting setiap hari, setiap waktu kita harus mencari wajah Tuhan. Karena kita harus ingat bahwa kondisi kita ini terbatas.
kemampuan kita ini terbatas. Banyak dari kita yang tidak berdaya bahkan di dalam menghadapi tantangan di dalam hidup kita. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Tentunya pada waktu kita mencari wajah Tuhan, waktu kita mencari kehendak Dia, tidak mencari dengan tinggi hati, saudara. Wah, gue tahu deh, pokoknya hari ini Tuhan pasti jawabnya doa. Tapi kita harus mencari dengan segenap hati, dengan kerendahan hati. Berarti kita ini melas banget sama Tuhan, karena kita butuh Dia. Saya percaya semua kita di sini membutuhkan Tuhan, amin. Tanpa Dia kita tidak bisa hidup, saudara. Artinya kita tidak bisa hidup seperti orang dunia, tapi kita harus hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ini juga harus kita lakukan. Berarti kita harus berbalik dari jalan kita yang salah. Mungkin hari-hari ini banyak di antara kita yang sedang berjalan di dalam jalan yang salah. Tapi pada waktu saudara mendengar firman Tuhan ini, jangan keraskan hati saudara. Mari kita harus berbalik, karena Tuhan memberikan tuntunannya untuk kita berbalik. Maka Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Pemulihan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, pada waktu kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena apa yang memisahkan kita dengan Tuhan? Di kitab Yeremia pasal yang ke-59 ayat yang kedua berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi pada waktu kita berdoa dengan berteriak-teriak begini, setiap hari kita berdoa, kok rasanya Tuhan gak jawab? Mungkin saudara lupa kalau kita harus mengadakan introspeksi di dalam hidup kita sebelum kita berdoa. Apakah ada kesalahan di dalam hidup kita? Apakah ada dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan? Kita harus mengakui segala dosa dan kesalahan kita, supaya doa kita didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Ada juga firman Tuhan yang mengatakan, kalau kita sudah berkeluarga, suami istri, suami berdoa, tapi kok jawaban Tuhan belum datang juga. Ternyata ada hal yang belum dibereskan dengan istri. Ini juga menjadi penghalang untuk doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadi kita harus pastikan kehidupan kita sebagai suami istri harus ada di dalam damai sejahtera sukacita Allah. Berarti kita ini harus ada keterbukaan satu dengan yang lain. Kalau ada keterbukaan pasti ada solusi dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, pada waktu kita mencari Tuhan dan kehendaknya, maka janji firman Tuhan akan memberikan sukacita bagi mereka yang mencari dan berseru kepada Tuhan. Kita bisa lihat firman-Nya di kitab Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar.
kita akan mendapatkan sukacita yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Apa yang kita dapatkan dari dunia ini semuanya sementara. Tetapi kita harus memikirkan hal-hal kekekalan, saudara. Kita harus memikirkan hal-hal yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mencari dan berseru kepada Tuhan itu adalah sesuatu keputusan yang harus kita buat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi pada waktu kita menghadapi tantangan, setiap hari kita ingat bahwa kita harus mencari Tuhan kita. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Dan kita harus berseru-seru kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara. Karena Tuhan kita adalah penolong. Dan Dia yang senantiasa akan memberikan pertolongannya kepada kita. Saudara, banyak dari kita kadang-kadang menginginkan untuk kita hidup sesuai dengan keinginan apa yang kita pikirkan baik. Tapi firman Tuhan bilang, janganlah engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oleh karena itu, firman Tuhan juga di dalam Amos pasal yang kelima ayat yang keempat berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi Nabi Amos ini berkata kepada orang-orang Israel pada waktu itu, supaya mereka mencari Tuhan, supaya mereka hidup. Berarti the source of life, sumber daripada kehidupan itu hanya Tuhan. Mereka tidak bisa berharap dari hal yang lain. Oleh karena itu, firman Tuhan dari Nabi Amos ini sangat keras, saudara. Dia katakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Akunya itu huruf besar. Kalau saudara bawa Alkitab, saudara bisa lihat sendiri. Berarti bahwa mencari Tuhan itu adalah kehendak Dia, bukan karena kemauan kita, saudara. Tapi Dia yang menaruh supaya kita mencari kehendak Dia di dalam hati kita. Tapi kalau saudara sudah mulai merasa malas atau ya nanti aja deh baca firman, ya nanti aja berdoa, aduh lagi pusing nih, masa pandemi ini semua masalah datang silih berganti. Kalau kita terfokus dengan masalah dan tantangan dalam hidup kita hari-hari ini, kita akan hancur, saudara. Mari kita alihkan pandangan kita hanya kepada Tuhan kita, karena Dia akan memberikan jawaban dalam hidup kita. Bukan permasalahan yang kita tatap terus-menerus. Permasalahan tidak akan berubah. Bahkan permasalahan itu akan bertambah dalam hidup kita. Tapi pada waktu kita bertatap muka dengan Tuhan, pada waktu kita mencari dan berseru kepada Dia pribadi, maka Tuhan akan memberikan jawaban kepada saudara, memberikan tuntunan bagi saudara. Kemana saudara harus berjalan? Apa yang harus saudara lakukan? Dia akan mengingatkan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan menguatkan saudara. Hari-hari ini saya percaya dan saya sungguh yakin hanya firman Tuhan yang bisa menguatkan hati saudara dan saya. Tidak ada yang lain. Uang sebanyak apapun, kalau saudara sudah kena COVID-19, tidak bisa menolong saudara. Tapi orang yang mencari Dia, berseru-seru terus kepada Dia, akan mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Tuhan kita. Saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk mari kita biasakan untuk mencari dan berseru kepada Tuhan. Kalau pada waktu zaman Nabi Yesaya, orang Israel diperingatkan dengan firman Tuhan yang mengatakan, carilah Tuhan selama Dia berkenan untuk ditemui. Ini juga firman Tuhan berlaku bagi kita semua hari-hari ini. Kalau pada waktu itu Tuhan memberikan pertolongan bagi orang-orang Israel, pada waktu orang Israel berbalik dan mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan juga pasti memberikan pertolongannya bagi saudara dan saya. Oleh karena itu,
kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus mencari Tuhan setiap hari untuk menerima kasih karunia dan kasih sayangnya. Kalau saudara mencari kasih di dalam dunia ini, semuanya bersifat sementara. Tapi pada waktu saudara mencari Tuhan, Dia akan mengasihi saudara everlasting love. Kasih yang tidak berputusan, kasih yang tidak ada batasnya. Oleh karena itu, kita harus mencari Tuhan. Karena kasihnya tidak ada batasnya, saudara. Dia akan menyayangi saudara, karena saudara berharga di mata Tuhan. Dia sudah begitu berkorban bagi kita, supaya saudara dan saya menerima keselamatan dan menerima kehidupan yang kekal. Jangan kita sia-siakan. Kita harus tetap berdoa kepada saudara-saudara kita di luar, orang-orang yang belum mengenal Kristus, supaya mereka juga bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Supaya apa yang kita alami, mereka juga boleh mengalami. Karena itulah kehendak Tuhan, supaya setiap manusia boleh menerima keselamatan, tidak hanya saudara dan saya. Karena kematiannya di kayu salib untuk semua orang, tanpa pilih bangsa, tetapi untuk kita semua, orang-orang yang dikasihi. Kita juga harus berhati-hati jika kita mulai mengabaikan doa. Kalau kita sudah mulai malas merenungkan firman Tuhan, kita harus mengingatkan saudara kita yang lain. Sekarang kan canggih, kita ada handphone. Kalau dulu, kalau kita mau mengingatkan saudara kita yang tinggal mungkin di Pamulang atau yang tinggal di Cinere, wah kita harus ke rumahnya dulu. Zaman dulu mungkin belum ada matic ya, naik sepeda. Hanya mau mengingatkan firman Tuhan. Itu orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi sekarang Tuhan itu mempermudah segala sesuatu dengan kecanggihan teknologi. Kenapa kita tidak pergunakan? Dengan handphone, dengan klik, kita bisa menghubungi teman-teman kita. Yang hari-hari ini mungkin malas, hari-hari ini mungkin terlena dengan pekerjaan, dengan usahanya yang lagi maju, dengan uangnya yang lebih banyak, sehingga lebih baik aku berjalan-jalan daripada beribadah. Ini orang-orang yang perlu diingatkan supaya mereka kembali ke jalan Tuhan, supaya mereka menikmati penggenapan akan janji-janji Tuhan. Kalau saudara mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan jangan saudara hidup di dalam kedagingan. Karena orang yang hidup di dalam daging tidak berkenan kepada Tuhan. Gimana saudara mau dijawab? Bagaimana Tuhan mau mendengar? Bagaimana Tuhan mau menemui saudara, berkenan untuk ditemui oleh saudara pada waktu saudara mencari Tuhan, kalau hidup saudara masih di dalam daging? Tidak mungkin. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi hari-hari ini kalau kita hidup di dalam daging, mengikuti perbuatan daging, mengasihi dunia ini dengan segala isinya, lebih baik saudara berubah, berbalik dari jalan saudara yang salah, dan mengikuti kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, perbuatan daging sudah jelas. Ini yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Seperti apa yang tertulis dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai ke-21. Nanti saudara bisa baca sendiri di rumah ya. Karena firman Tuhan ini benar-benar membuat batasan-batasan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Hidup menurut perbuatan daging atau hidup menurut pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Tuhan kita itu memberikan free will. Saudara boleh memilih. Tapi jangan saudara bodoh dan memilih pilihan yang salah.
Karena Tuhan sudah memberikan peringatan. Pilihlah aku, carilah aku, berserulah kepadaku. Berarti dia mau saudara mengikuti kehendak dia, tidak mengikuti kehendak dunia, tidak mengikuti kehendak daging kita sendiri. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita akan terus diperhadapkan oleh tantangan yang tidak tambah hari tidak tambah mudah. Tapi kita punya Tuhan yang tambah hari terus berkuasa dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Oleh karena itu, pegang tangan Tuhan erat-erat. Hidup menurut tuntunan dan bimbingan daripada kuasa Roh Kudus. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Mencari Tuhan dan berseru kepadanya adalah sebuah pernyataan iman akan ketidakberdayaan dan keterbatasan kita di dalam hidup kita. Saya ulangi ya. Mencari Tuhan dan berseru kepadanya adalah sebuah pernyataan iman akan ketidakberdayaan dan keterbatasan kita. Kalau saudara merasa saudara kuat, hati-hati saudara. Kalau saya merasa bahwa saya tidak kuat, saya tidak mampu berjalan sendiri, saya butuh Tuhan Yesus, saya butuh firman-Nya, saya butuh Roh Kudus dalam kehidupan saya, supaya saya berada di dalam kehendak Tuhan. Saya akan tutup dalam satu ayat firman Tuhan. Berserulah kepadanya, maka dia akan menjawab kita dan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang tidak saudara ketahui, apa yang tidak saudara pahami dalam hidup saudara, kalau saudara mau tahu, tanya Tuhan, cari Tuhan, berserulah kepadanya, maka dia akan memberikan jawaban yang tepat yang saudara butuhkan dalam hidup saudara. Mari kita tundukkan kepala saudara. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pagi hari ini Tuhan telah mengingatkan kami supaya kami mencari Tuhan dan berseru kepada-Mu. Aku percaya ya Tuhan, pada waktu kami mencari dan berseru kepada-Mu, itu menandakan bahwa bukti ketidakberdayaan kami. Kalau kami ini terbatas Tuhan, tapi Engkau tidak ada batasnya. Oleh karena itu kami menghampiri tahta-Mu ya Tuhan, dengan kerendahan hati minta pertolongan Tuhan, supaya pada waktu kami mencari wajah-Mu dan berseru kepada-Mu, Tuhan memberikan tuntunan dalam hidup kami, sehingga kami tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau baik. Kami berdoa pagi hari ini untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap saudara-saudara kami. Karena kami percaya oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib, Kau telah menyembuhkan segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan juga yang memberikan berkat-berkat-Mu tercurah bagi mereka yang kekurangan. Karena Tuhan sanggup mencukupi, memenuhi segala kebutuhan setiap saudara-saudara kami.
menurut kekayaan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Engkau Tuhan yang kaya, Engkau Tuhan yang peduli, Engkau Tuhan yang maha kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang hari-hari ini sedang mengalami kemunduran Tuhan. Biar Tuhan bangkitkan rohnya. Biar ada roh yang menyala-nyala mereka melayani Tuhan. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan siap memulihkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memulihkan keadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati presiden dan wakil presiden kami di dalam segala tantangan yang Tuhan izinkan mereka hadapi. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan, kami berdoa untuk keamanan, perekonomian, dan politik di negara kami Indonesia. Biar Tuhan yang turut campur tangan. Biar Tuhan yang memberikan kedamaian. Biar Tuhan yang memulihkan keadaan ekonomi di negara kami. Supaya perekonomian kami kembali bergulir ya Tuhan. Banyak orang yang tertolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam tim kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, relawan-relawan yang membantu vaksinasi. Biar Tuhan yang melindungi mereka dari segala serangan COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami bisa melalui semua yang Tuhan izinkan kami hadapi dengan sukacita. Karena sukacita adalah kekuatan kami Tuhan. Sukacita Allah adalah kekuatan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Pamula, Tangsel. Biar Tuhan ikut campur tangan di dalam kesibukan para pejabat yang mengurus orang-orang yang ada di dalam lingkungan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menuntun setiap langkah kami di dalam pemgembalaan. Tuhan juga yang melindungi gereja kami dari segala mara bahaya Tuhan, dari segala orang-orang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Biarlah kami terus bisa berlanjut di dalam ibadah offline ini Tuhan. Biar Tuhan juga yang memberkati saudara-saudara kami yang di rumah. Biar mereka juga menangkap firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang bekerja di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya ajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Untuk saudara-saudara yang di rumah, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati katakan amin. Terima kasih saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan mengadakan anniversary gereja itu di bulan ini, di bulan September. Tepatnya tanggal 26 September, jadi minggu keempat. Tolong diperhatikan juga bahwa setiap kita yang hadir nanti juga harus divaksin, yang sudah divaksin. Dan juga kita akan mendata saudara. Oleh sebab itu, mulai dengan
mendaftar atau memberikan list kepada setiap jemaat yang mau hadir nanti pada saat anniversary gereja. Setelah ibadah ini di ruang informasi juga akan ada list, dan di setiap grup-grup carousel akan ada list untuk pendaftaran Bapak Ibu yang akan hadir dalam acara anniversary gereja tanggal 26 September 2021 jam 9 petang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini